Fitrah kita teman-teman adalah berdoa. Setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari doa-doa yang kita panjatkan. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwasannya begitu rinci, begitu spesifiknya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menuruti, untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik yang beliau lakukan. Dan salah satu contohnya adalah berdoa. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa ini merupakan tanda yang sangat besar yang membuktikan bahwasanya status kita seorang manusia adalah hamba dan status Allah adalah Rabb kita. Tentu dibuktikan dengan doa-doa yang kita panjatkan setiap harinya. Ini merupakan tanda bahwasanya kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas, segala persoalan kehidupan tidak akan pernah luput satu detik pun dari pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa ridho, tanpa rahmat, serta tanpa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita tidak ada artinya. Kemudian muncul pertanyaan, selama ini saya sudah rajin berdoa kepada Allah, namun kenapa belum juga dikabulkan? Lantas persoalan ini akan menimbulkan sikap yang berprasangka buruk atau seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap kita semua berlindung, semoga kita dijauhkan dari sikap seuzon ini. Di sisi lain, disinilah hati dan pikiran kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu adalah fitrah seorang manusia mendapatkan ujian atau pencobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan itu persoalannya. Dan yang perlu kita tekadkan adalah kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua doa-doa yang dipanjatkan, semua doa-doa yang dilantunkan kepada-Nya. Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tekadkan adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah lain muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya dengan 3 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya. Ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, maka saat itu juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh pada zaman Nabi Isa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan salah satu hambanya yang telah meninggal. Atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya menghidupkan langsung orang tersebut. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dengan cara memberikan atau mengabulkan doa-doa yang selama ini kita harapkan, yang selama ini kita doakan, ketika kita sudah mampu, ketika kita sudah sanggup untuk menerimanya. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiblat dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dan itu membutuhkan waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun itu barulah Allah mengabulkan doa dari Rasulullah SAW. Lantas seorang nabi, seorang rasul yang terjaga dari semua kesalahan berdoa kepada Allah, namun belum dikabulkan pada saat itu. Dia sangat bersabar untuk menanti terkabulnya doa tersebut. Lantas kita yang adalah hamba biasa, yang adalah manusia biasa, yang tak luput dari dosa dan kesalahan, sudah sepatutnya kita bercermin kepada diri kita.
Atas yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang dipinta oleh hambanya, melainkan digantikan dengan yang lebih baik dari apa yang didoakan oleh hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwasanya apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa-apa saja yang terbaik untuk hambanya. Karena kita hanya bisa berencana dan Allah yang merealisasikan.